Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya coba jelaskan server tapi disimulasi ya, bukan di VirtualBox ya, tapi di Cisco pakai tracer. Konsepnya hampir sama, Berarti contoh lah ya, sederhana aja ini contoh lah. Misalkan kalau sampean mau mencoba web server kalau di Cisco seperti apa sih? Ya seperti ini. Ini nggak pakai apt-min-get, spasi install, spasi mini nggak pakai. Oh ini bukan Linux ya. Caranya gini, nggak usah router nggak apa-apa. Kita ambil server dulu di sini di end device ya. Kita cari di sini yang server. Server tempelin di sini. Kalau kurang besar ya dibesarin. Itulah. Server ya. Ini nggak usah tanya, Pak ini servernya pakai Linux, Debian, apa Ubuntu atau apa? Enggak, ini server-serveran. Server-serveran. Nah, terus biasanya kalau di jaringan itu kan tidak langsung dari server langsung ke diakses klien, enggak. Mesti ada perantaranya, kayak ada ujian itu loh. Ujian kemarin tuh kan ada perantaranya, ada melalui access point, apa melalui suite, apa melalui apa. Nggak mungkin langsung. Bukan nggak mungkin ya, kemungkinan kecil langsung, kecuali dicoba sendiri sama adminnya. Terus kita pasang suite. Suite-nya terserah sampean ya. Misalkan saya pakai yang ini ya, seri 2950 24 port yang ini. Anda naruh sini nggak apa-apa, naruh sini nggak apa-apa. Oh ini simulasi. Terus kliennya misalkan terserah pakai wireless boleh, nggak wireless boleh. Misalkan nggak pakai wireless lah, laptop lah. Seperti ini ya. Terus dihubungkan. Pakai yang otomatis aja saya. Dihubungkan. Nanti videonya dilihat lagi lah. Barangkali Anda pas nyeting, ya apa mau nyeting web server nah gini. Seperti biasanya IP-nya tolong dikasih identitas Anda ya, nomor absen ya, bukan nama, nomor absen. Ini sudah tersambung medianya, kabel-kabelnya. Sekarang kita setting IP-nya, misalkan IP-nya saya buat tulis network-nya ya. SA itu subnet address-nya. Misalkan ya, 192.168 nomor absen saya 50. Tak tulis ya, 50 ini absen ya. Absen titik 1. Bukan, 0/24 misalkan. Ini belum di subnetting ya. Terus yang di sini titik 1. Yang di sini titik 2. Yang di sini yang mana, Pak? Yang ini loh. Ini titik 1. Sini loh. Ya. Ini titik 2. Ini IP-nya manual ya, saya nggak pakai DHCP. Bentar dulu, nggak pakai DHCP. Lupa suite-nya nggak pakai di setting IP, nggak usah ya. Suite yang level 2, yang L2, yang layer 2 itu nggak bisa dikasih IP. Suite yang unmanaged loh mas, nggak bisa dikasih IP. Kecuali suite yang manageable suite, kayak yang Anda pakai biasanya itu loh. Kalau waktunya belajar VLAN, pakai TP-Link TLSG 108E. Atau kalau di sini ada lagi yang D-Link serinya DGS 1100 V8 itu. Kalau yang ini suite-nya saya anggap yang unmanaged lah ya. Saya anggap padahal ini juga manage ya. Oke, ini saya kasih IP. Berarti ini IP-nya kalau ditanya, ini IP-nya berapa laptop ini? IP-nya adalah 192.168.50.2. 2 ini loh ya. Kalau yang server berapa IP-nya? 192.168.50.1. Sama slash-nya 24 itu 255.255.255.0. Yang mana yang diisi dulu, Pak? Terserah sampean. Misalkan yang laptop dulu boleh, server dulu boleh ya. Misalkan yang server dulu lah. Server dulu. Ini pastikan on ya, ini hijau ini loh, nyala maksudnya gitu ya. Terus masuk ke desktop, masuk ke IP. Isi IP-nya 192.168.50 itu absen sampean ya, 50.1. Tekan tab gitu aja. Nanti lengkap sendiri. Udah, kalau sudah sekarang kita tutup. Di sini nggak ada tombol save-nya ya, otomatis ya. Sekarang ganti yang ini ya. Sekarang kita masuk ke desktop, sama desktop IP 192.168 absen sampean titik 2 misalkan ya. Bukan 2 ya. Bukan misalkan memang 2 IP-nya kan ini kan. Nah, ini kan 2. Tekan tab lagi, Mas. Nah, udah. Jangan lupa kalau kita nggak pakai router, nggak usah diisi gateway-nya. Ya. Kita harus tahu kapan diisi gateway, kapan diisi DNS, Mas. Jangan diisi semua. Kita harus tahu. Kalau kita nggak pakai router, nggak usah
diisi gateway-nya. Oh, nggak ada routernya. Kalau kita nggak pakai DNS, nggak belajar DNS atau nggak pakai DNS, ya nggak usah diisi DNS-nya. Udah beres, tutup. Kalau sudah, sekarang kita coba ngeping ya. Ngeping ya, ngeping. Ini gini aja lah. Kalau mau pindah gini, Mas. Nah, gini di blok ya. Ini taruh tengah-tengah sini aja lah ya. Oke, ini tampilkan gini lah. Oke. Kita masuk ke new terminal, sorry. Command prompt. Kita coba IP config, kita cek IP-nya. IP-nya di sini adalah 50.2. Kalau Anda kurang besar, misalkan, ini kan kekecilan ya. Dibesarin dari sini, besarinya. Option, preference, atau Anda tekan Ctrl R. Gitu. Terus di sini ada font. Font, Anda lihat di sini yang CLI. Ini kan 8 ya, ukurannya. Anda buatin misalkan berapa ya? 14 lah misalkan, coba aja. Apply, close, coba lagi. Sini ya. Oke, command prompt. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kelihatan ya. Yes. Kalau sudah, sekarang ini kan IP-nya kan 50.2, IP-nya server 50.1. Kita ping, huruf kecil ya. Ping, besar kecil nggak pengaruh di sini ya. 192.168.50.1 ini IP-nya server ya. Replay. Kalau udah replay baru kita setting permintaannya. Permintaannya kan web server ya, web server dulu ya. Caranya gampang. Ini diklik servernya, Mas. Diklik. Anda masuk ke service. Nah, service. Kalau di PC, Mas, ini kan ada service ya, ada tab service. Kalau di PC nggak ada service ya. Nggak ada. Soalnya bukan server. Balik lagi ya, sini. Diklik, masuk ke service, Anda klik yang HTTP. Gitu ya. Yang web server itu HTTP. Web server itu ada dua ya, protokolnya. Ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang portnya 80 itu, Mas. Sama HTTPS yang ada gemboknya itu ya. Hypertext Transfer Protocol Secure. Kalau HTTP 80, kalau HTTPS 443 gitu. Ini ya. Jadi caranya gimana, Pak? Caranya ini kalau nggak diedit tuh ya. Ini kan kita edit ya. Kalau nggak diedit nanti tampilannya seperti ini kalau nggak diedit ya. Ini kan belum edit. Ini pertama pastikan on ya. Ini defaultnya on, sudah aktif lah. Baik itu HTTP maupun HTTPS. Kita akses dulu ya. Melalui web browser. Ketik aja IP-nya server sampean. Oke. 192.168.50.1 IP-nya server sampean. Terus enter boleh, klik go boleh, enter. Muncul seperti ini. Udah jadi web servernya ya. Gitu. Kalau mau diedit bisa ini ya. Diedit gitu. Diedit misalkan dikasih sederhana aja ya, dikasih nama, kelas, nomor absen itu aja ya. Rata tengah itu ya. Bisa. Caranya gimana, Pak? Caranya gini. Ngeditnya bukan dari klien, dari servernya ini. Gitu ya. Nama, kelas, nomor absen. Caranya gini. Di sini kan ada service ya. Klik service, HTTP. Yang mau Anda edit yang ini, index.html, Mas. Klik edit. Ini diklik dulu, Pak. Klik, baru klik edit. Nah, ini. Ya. Terus diedit. Nama, kelas, nomor absen ya. Misalkan ini saya hancurkan ya, saya hancurkan aja lah ya. Tengah semuanya ya, tengah semuanya. Nama, huruf besarnya apa? Nama, sorry. Center. Anda nyentuh ini aja nggak apa-apa. Atau Anda buat script baru juga nggak apa-apa. Nama siswa. Biodata diri, itu aja ya. H1 ya, ingat ini HTML center supaya rata tengah H1 supaya besar gitu, Mas. Oke, terus kita ketik lagi center, misalkan nama huruf besar aja ya semuanya ya, nama Ihya itu aja, contoh aja ya. Copy paste nanti ya, center. Gak usah bagus-bagus ya, soalnya kita kan jaringan bukan belajar web gitu ya. Ini contoh aja lah. Saya copy bisa nggak ya? Saya blok, Ctrl C, paste. Nama, kelas, nomor absen itu aja ya. Nama, kelas, nomor absen. Cuma 3 aja. Nama, ini kelas,
kelasnya 2 TKJ3, nomor absen ya, nomor absen 50 tadi kan ya. Oke, 3 aja nggak apa-apa. Udah, kalau sudah kita save, ada tombol save ya mas, save, yes gitu aja mas. Udah, kalau sudah dicoba, nyobanya dari klien langsung boleh, dari server dulu boleh. Kalau dari server ada klik desktop, ada klik web browser, diketik IP-nya sendiri, mau nyoba di server 192.168.50.1, enter. Kalau Anda paham coding ya, paham web, Anda kasih folder, Anda kasih bingkai, background, foto sampean, terserah. Tapi nanti di tugas saya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Yang penting muncul nama sampean gitu aja ya. Saya khawatirnya kalau saya paksakan harus ada frame-nya, dikasih border gitu masnya. Nanti sulit sampai teman. Codingnya gimana pak saya pak gitu ya. Wes nggak usah mikir coding, mikir jaringannya ya. Berarti sederhana aja, biodata diri, nama, kelas, nomor absen. Ini kalau Anda akses dari klien, dari sini mas. Ini contoh satu ya, web browser. Gitu. Oke, ketik 192.168.50.1, enter, sama aja. Ya, dari sini ada pertanyaan? Web server? Nggak ada. Beres ya. Ini videonya saya lanjut ya. Saya lanjut ya, bukan web server sendiri, ini sendiri enggak. Lanjut aja lah. Lanjut sekarang yang DNS ya. Kalau web server kan Anda punya halaman web tapi manggilnya pakai IP ya. Kan kita sebagai manusia kan lebih mudah menghafalkan nama, menghafalkan huruf daripada angka kan gitu ya. Makanya di HP, di nomor telepon itu kan ada nomor telepon sama nama. Kemungkinan kecil ya, hanya ada nomor, kemungkinan kecil ya. Nggak hafal ya. Oke, gimana caranya webnya bisa dipanggil pakai nama? Butuh makhluk, butuh service yang namanya DNS server. Nah, DNS itu kalau kita pelajari lebih dalam di pelajarannya Bu Ilvi, ASJ, sistem jaringan, macam-macam DNS ya. Ada DNS master, ada DNS slave, gitu ya, macam-macam. Oke, kita belajar sederhana aja. Supaya bisa dipanggil pakai nama Anda, misalkan ihya.com misalkan. Gak usah nyambung internet, gak usah ya. Gak usah beli. IP itu, kalau IP publik beli, domain itu juga beli. Kalau Anda cobaan, kalau Anda lihat di YouTube lah ya, atau Anda tanya siapapun, nama itu misalkan Pak, saya ingin Pak punya website, saya sudah desain Pak web, saya ingin itu bisa diakses orang lain Pak melalui internet Pak, ya Anda harus beli. Web Anda taruh di web hosting, Anda beli IP-nya, Anda beli domainnya, namanya itu beli, gitu ya. Gitu. Oke, ini saya klik yang di web server, di server, sorry. Kita masuk ke service mas, kita masuk ke DNS. Ini DNS, domain name system. Ada yang bilang domain name system, ada yang bilang domain name server. Portnya berapa? Kalau HTTP tadi kan, sorry, kalau web server kan ada dua ya. Kalau HTTP 80, kalau HTTPS 443. Jadi nanti lebih lanjut dibahas di ASJ ya. Kalau DNS itu portnya 53 DNS ya. Portnya 53. Kita on kan dulu. Beda sama HTTP, kalau DNS itu secara default off. Kita on kan dulu mas, diaktifkan, di enable lah bahasanya. Namanya misalkan nama Anda Ihya aja lah. Biarkan ini ARICOD ya. Ini macam-macam, ini dibahas di Bu Ilvi, di ASJ ya. Saya nggak bahas ini, saya hanya mensimulasikan aja. ARICOD, A itu address gitu ya. Alamatnya berapa tadi? 192.168.50.1. Kita klik add. Sudah gini aja. Kalau sudah, sekarang kita klik DNS cache. Clear. Kita klik dulu. Cancel. Kita tutup. Sorry, kalau ditutup. Kita coba dulu. Masuk ke desktop. Masuk ke web browser. Biasanya lo ya, kalau di Linux itu nyobanya di ping dulu. Kita ping dulu aja lah ya. Kita ping ihya.com. Iya, ihya.com tadi ya. Nggak mau. Kalau nggak mau, berarti settingannya ada yang kurang. Kita lihat, ukurannya di mana, Pak? Kurangnya di sini. DNS servernya belum saya isi.
Anda kalau belajar DNS server, pastikan di klien sampean atau di server sampean DNS-nya diisi, ya. Jangan sampai enggak. 192.168.50.1 wajib diisi. Soalnya kita belajar DNS. Kalau sudah kita close, kita coba lagi masuk ke command prompt, ada bekasnya panah ke atas ihya.com. Bener nggak namanya ihya.com tadi? Namanya ihya, belum ada .com-nya. .com. Kita save ya, sudah ada soalnya nggak usah di-add, kita save. Nah, sekarang kita coba lagi masuk ke desktop sini, kita ping. Mau ya, beres. Kalau misalkan tadi dihilangkan, kita coba ya, ngefek ya. Semoga aja nggak ngefek ya. Nah gini ya, tadi kan gini ya. Semoga aja nggak ngefek. Kita coba lagi ya. Nggak mau. Kayak nge-freeze gitu ya. Kok gitu Pak, berhenti Pak? Iya, nggak mau. Berhentinya pakai Ctrl C ya. Kita masuk lagi ke desktop, ke IP Mas. Kita isi lagi 192.168.50.1. Jangan lupa ya, di service ini Mas, Anda tambahi .com atau .net, terserah sampean. Yang penting ada dotnya, ada titiknya ya. .tkj nggak apa-apa. Tapi umumnya kan .com, .net, .org gitu. Kalau sudah dia coba lagi di ping. Mau sekarang ya. Tutup, buka web browser, kita ketik di alamatnya, di URL-nya, di address bar-nya. ihya.com. Ihya. Nggak usah www ya. Enter. Muncul. Ini di server Pak. Kalau di klien sama, selama kliennya connect pastikan diisi dulu. Ini loh Mas ya, diisi dulu. 192.168.50.1 ya. Ini kalau dijelaskan teorinya panjang. Saya kasih prakteknya aja langsung ya. Ping. Ihya. Besar kecil nggak pengaruh ya. Anda membuka facebook.com huruf besar semua, huruf kecil semua sama aja, sama. Mau ya. Kalau pengen ngecek ihya itu IP-nya berapa, pertama di ping, kedua pakai cara ini. Anda bisa pakai perintah nslookup ini loh. Caranya gimana Pak? Caranya gini. Di sini nggak ada perintah untuk membersihkan layar soalnya ya. Nggak ada. Caranya gini, nslookup spasi IP Mas, atau domain ihya.com. Itu IP-nya ihya 50.1. IP-nya DNS tadi loh. Gitu. nslookup selain dia pakai domain bisa, dia pakai IP bisa. 51. Cuma masalahnya di sini belum disetting DNS master slave-nya, ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba. Bentar, dari sini ada pertanyaan nggak? Yang DNS, ada pertanyaan apa belum? Nggak ada, lanjut ya. Sekarang DHCP. Kalau DHCP gini, kalau web itu kan Anda punya halaman web, pengen bisa diakses dari klien, ya ditaruh di web server. Tapi manggilnya pakai IP. Kalau DNS ya, saya ingatkan ya, kalau waktunya pelajaran praktikum, ya terutama praktikum, jangan tidur ya. DNS, halaman web yang awalnya tadi hanya bisa dipanggil pakai IP, sama pinginnya bisa dipanggil pakai nama, ya DNS server, gitu ya. Makanya kemarin itu ujian kan pakai IP kan ya. Bisa nggak Pak ujian saya ketik misalkan server 7.stimsa? Bisa. Gitu. Belum sih, rencananya ke depan lah. Nanti kalau ujian manggilnya bukan 172.17 enggak pakai gitu, pakai langsung aja. Sampai ruang berapa sampai? Lantai berapa? Lantai 2, sebelah timur. Lantai 2 timur, enter nanti muncul soalnya. Gitu. Bisa, Pak? Bisa. Niatnya di mana, Pak? Di DNS server. Ya itu yang tahu ya orang TKJ. Kalau bukan orang TKJ anak listrik ya nggak tahu pastinya. Kecuali anak listrik ikut ekskul TKJ baru tahu. Ekskulnya anak TKJ. Sekarang bahas yang DHCP. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Fungsinya adalah salah satu service yang fungsinya untuk menyewakan ya. Ada yang bilang menyewakan, memberikan. Ya. Kalau saya bilangnya menyewakan. Soalnya nanti diambil lagi. Menyewakan setting TCP/IP secara otomatis ke klien yang request. Kalau ada klien yang request, ya dikasih selama persediaan masih ada ya. Sering saya kasih contoh yang di warkop, di bandara, di rumah sakit, di tempat-tempat yang ada hotspotnya, ada wifi-nya jadi nilai.
Selama selama IP-nya masih ada ya dikasih. Kan ada persediaan IP itu, ringnya gitu ya. Saya kasih contoh gini. Pak, saya punya klien Pak saya punya warnet, saya punya komputer di kantor saya, tempat kerja itu ada 50 komputer, Pak. Kan syaratnya bisa connect jaringan itu kan harus ada IP-nya, Pak. Iya, Mas, benar. Masa saya ngasih IP satu-satu, Pak? 192, 128, sekian-sekian, pindah komputer lagi 192. Nggak bisa otomatis, ya, Pak. Kayak di warkop itu, Pak, otomatis, Pak. Tinggal connect ke WiFi-nya, otomatis dapat IP. Bisa. Gimana, Pak, caranya? Diinstal, disetting, diaktifkan fitur namanya DHCP server. Kalau Anda beli router ada kok fiturnya. Anda beli TP-Link atau access point apalah, ada kok itu ya. Sudah otomatis. Kalau di sini gimana, Pak? Berhubung ini bukan access point, bukan pemancar, ya disetting lah. Diklik di server, Mas. Pak, IP-nya di klien harus dihilangkan, Pak. Iya, wes. Nah, IP ini do klien sampai hilangi, kurang nih, sampai kayak DHCP, maka error nanti, nggak bisa ngakses ke server. Makanya anak-anak kalau ujian, contoh aja lah, kalau ujian, servernya bermasalah, saya kan pakai Mikrotik ya, berarti di sana itu servernya, kalau ujiannya pakai server ada 6 itu, kan Anda lihat itu ada 6, pakai PC Core i7 sampai 6, terus pemancar itu kelas gawe AP mereknya Unify, Ubiquiti itu Mas, mana putih ya. Itu harga satunya 1,5 juta itu, berarti satu itu bisa menampung up to itu sampai dengan up to 250 klien secara bersamaan. Kalau mereknya Unify, tapi kalau mereknya TP-Link, yang biasa antara loro itu, dia maksimal hanya sampai 10 ya. Maksimal. Satu anten itu Pak, kalau Anda beli, satu anten itu maksimal cuma 5 klien. Kalian harus tahu ketika beli ya. Jangan punya anggapan, wih antennya akhirnya berarti canggih. Bukan canggih maksudnya. Antennya banyak itu selain bisa menjangkau area yang lebih luas, dia juga bisa menampung klien lebih banyak. Makanya harganya mahal. Tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Sesuaikan dengan estetika. Saran saya jangan beli misalkan tenda ya, tenda. Bukan tenda buat kemah bukan ya. Karena ada access point merek tenda. Itu kan antenanya ada yang atau access point merek Asus. Itu kan ada access point yang antena aja 6. Jangan dipasang di atap gitu ya. Gak pantas gitu ya. Bukan gak sok connect sih iso, tapi gak pantas. Duduk adune yang gitu ya. Adune ya kiling Unify itu. CAP lah adune ya. Ya itu masuk ke pelajaran juga, tapi nanti di kelas tapi ya. AIJ yang kelas 3 ya. Bukan AIJ itu, TJBL. Penurun ya TJBL ya. Kan ada tuh near cable gitu, Pak. Nah, itu saya nggak bahas itulah ya. Saya bahas server. Saya bahas routing. Ini kalau Anda paksa seperti ini, Mas, nggak bisa connect, Mas. Ya kalau nggak percaya ya dicoba aja, di ping lah ya. Connect kita embung dengkul sampean ya, connect. Mana tadi IP-nya? Mohon maaf ya, ini nggak bisa dibersihkan layarnya ya. Maksudnya gini loh, Mas. Kalau di Windows Real ya, kalau di sini, ini kan ada bekasnya ping-ping tadi ya. Itu bisa dibersihkan. Ada perintahnya, CLS, clear screen. Tapi kalau di sini nggak bisa, nggak ada perintahnya maksud saya gitu ya. Kalau saya besarin ya, kalau Anda ingin tahu, Pak Ihya, perintah yang disupport di sini itu apa aja ya, tanda tanya Pak. Tanda tanya gini loh Mas, enter. Ada nggak di sini CLS? Kalau ada ya bisa, nggak ada ya. Ada nggak CLS? Nggak ada, cuma ini aja yang bisa. Nggak selengkap realnya, namanya simulasi. Berarti yang bersini layar nggak iso. Jadi dicoba lah, ping ihya.com. Nggak mau. Soalnya nggak ada IP-nya. Ya. Ping 192.168.50.1. Nggak mau. Ya ini tugasnya cari jaringan. Makanya ketika ada PC ujian, Pak nggak dapat IP, Pak aku iri. Ya, itu masalahnya mungkin di routernya. Bukan di servernya Pak Imron, bukan di server modelnya, bukan, tapi di routernya. Makanya kalau ujian itu kan ada panitia, ada di sini SK-nya. Ada panitia, aku bahas panitia paling ya. Tapi tak duduk hubungannya sama pekerjaan boleh. SK halal bihalal yayasan tanggal 13 ya. Endi sih? Iki paling. SK panitia ya. Endi sih rek? Panitia ngono ya. Panitia PAS lah, suwen. Ini loh Mas. Di sini itu ada
seksi ID. Yang mana katanya Nawawi 3K1 ketika saya jaga di lorong lantai 2. Pak, sama gak tahu nunggu ujian Pak Ihya kok nunggu nang lantai luru. Depannya ruang 16 ya itu. Nek Mas Satrio nduk lantai 3. Nek Mas Hatta nduk bengkel listrik. Nek ujian standby nduk ngono. Kalau ada error maksud saya, kalau gak ada error ya ketone nganggur. Nek ada error ya. Tim IT gitu. Berarti Anda kalau kerja besok ya masuk tim IT kalau kerja. Kalau bagian IT loh ya. Lihat job disk-nya lah ya. Gitu. Next. Kesini lagi ya. Sekarang kita setting DHCP. DHCP nyetingnya di sini, di sini ya. Ini diklik. Masuk ke service ya. Masuk ke DHCP Mas. DHCP saya ulangi lagi, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Portnya berapa Pak? Portnya itu 6768, diinget-inget ya. 6768. Sampai kalau nggak percaya, sampai tanya Wikipedia, ChatGPT, monggo ya. Sampai kalau tanya gini loh Mas. Ya ketika aja manual, misalnya gini. Port DHCP server. Nanti munculnya 6768. 67, satu lagi ada 68. 6768. 67 ini loh Mas. 6768. Berarti kalau ditanya, kalau ada soal, kalau ditanya ya, Mas, apa kebanyakan DHCP? Harus tahu jawabannya ya. Semua merek ya, ada itu, TP-Link, D-Link, Huawei pun ada ya. DHCP itu ya. Oke, masuk ke DHCP Mas. DHCP yang saya bahas di sini DHCP versi 4 ya, untuk IPv4 gitu ya. Bukan IPv6. Oke. Yang Anda pilih yang IPv4 ya, yang DHCP ini ya. Jangan sampai ini, saya belum ngajari yang IPv6 ya, masih IPv4 ya. Anda pilih ini biasanya bingung arek-arek. Ini LAN-nya cuma satu ya saya ya. Mana ini loh Mas. Ini LAN-nya cuma satu. Kalau Anda pengen tahu LAN-nya itu di sini Mas. Masuk ke physical, masuk ke config, ini loh, interface 1 ya. Soalnya nanti kalau kita belajar routing, interface-nya pasti lebih dari 1. Minimal 2. Nggak mungkin 1, nggak mungkin. Router itu nggak mungkin 1. Sampai tuh mau nono router mikrotik cep-cepane LAN card cuma 1 kan nggak mungkin. Bukan router itu ya. PC itu ya. Oke, kita masuk lagi ke service DHCP ya. Ini fast Ethernet ya, cuma LAN card-nya cuma 1, Anda on kan. Namanya Anda kasih nama terserah Anda ya. Misalkan DHCP main Ihya misalkan ya. Default gateway-nya berapa? Gateway itu IP-nya PC Anda, IP-nya server Anda. Tadi IP-nya berapa? 192.168.50.1. Jangan lupa ya di on kan ya. Ini ingat IP-nya bukan IP klien Mas, IP server ya. Engko takut menekan ada logonya ini gateway di sisi apa rek? Di IP-nya server sampean berapa? DNS-nya diisi IP-nya, DNS sampean berapa? Berhubung sama, satu alat, satu server yo DNS yo, gateway yo kembar balian ya. Master. Emang bisa Pak? Beda bisa. Server itu yang paling bagus itu tugasnya satu-satu. Iki gawe DNS DW. Sing PC iki khusus gawe web server DW gitu, Pak. Kalau ujian itu dibedakan. Kalau ujian, kenapa kok ono 6, Pak? Padahal lantai telur dok. So dibedakan. Web server sendiri, database sendiri. Gitu. Baterainya mau habis ini. Oke. Start IP. IP yang mau dibagikan mulai berapa? Ya mulai misalkan mulai 10 ya. Mulai 10 sampai berapa? Di sini sampainya itu di sini. Oh, klien saya itu ada 200, Pak. Ada 50, Pak, misalkan. Tulis di sini 50. Berarti maksimum IP yang dibagikan ada 50 IP, tapi dimulai dari angka 10, 192.168.50.10. Udah ini biarin aja, saya belum bahas FTP, saya belum bahas WLC, belum ya. Yang ini aja ya. Berarti yang ini namanya DHCP min, nama Anda siapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa, dibuat sama ya. Terus IP yang dibagikan ke klien yang request itu mulai berapa. Gitu. Ini subnet masnya biarin aja dulu ya, saya belum bahas subnetting.
Nanti kalau sudah soalnya sudah masuk ke subnetting baru ya. Gitu. Next. Kalau sudah Anda klik add. Nah, sudah ada ini ya. Anda klik add. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba. Ini kita matikan dulu yang bawah ini ya. Ini kan on ya. Yang bawah kita matikan dulu. Off. Yang bawah. Yang ini aktif. On. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba di klien. Ini diklik. Masuk ke IP. Sudah benar, sudah bisa. Kalau mau uji coba lagi, ini diklik. Klik. Dia request. Sudah dapat IP ya. Oke. Sekarang kita masuk ke berikutnya. DHCP tadi sudah ya. Dari DHCP tadi nyobanya di klien ini, di desktop, di IP Anda buat DHCP. Di sini Anda lihat 192.168.50.2 udah benar. Subnet max-nya 255.255.0 udah benar. DNS servernya 192.51. Tapi gateway-nya di sini kan nggak ada. Kenapa nggak ada? Soalnya tadi di sana belum saya isi. Kita lihat ya. Apakah sudah saya isi gateway-nya? Masuk ke server, masuk ke DHCP, kita lihat yang ini, DHCP IHYA ini. Sini muncul ya, ini seharusnya di sini muncul ya. 192.168.50.1. Ternyata di sini nggak muncul ya. Ini coba saya save lagi ya, save. Gateway-nya harus muncul ya. Server pool. Oke, coba lagi ya. Ini diklik. Ini diklik, masuk ke static, DHCP lagi. Ini masih 0. Bentar. Ini coba saya matikan dulu. Laptopnya saya zoom in. Tombolnya itu on off ya untuk mematikan laptopnya. Maka di sini tandanya merah ya. Saya aktifkan lagi, klik gitu ya. Nunggu ini hijau ya. Ini masih proses. Sambil nunggu ini hijau, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP. Ini masih kosong. Sebentar. Statik, kembali lagi ke sini, DHCP. Ini nggak mau ini Anda lihat. Masih 0000 ya. Sekarang saya coba hapus. Ini saya klik remove. Ini saya klik. Ini langsung saya tindas aja ya. Server DHCP main IHYA 192.168.51. 192.168.51 yang dibagikan mulai 10. Oke, cuman 20 save. Oh, ini nggak mau ya, harus nama baru ya. Nggak mau, harus nama baru. Oke, DHCP main IHYA. Oke. On, sudah on ini ya. Sekarang kita coba lagi, klik. Kembali lagi sini. Ya tetap. Kemungkinan dia nggak mau soalnya belum dipasang router. Kalau di Linux ya, kalau di Linux meskipun belum ada routernya, kalau DHCP-nya sudah disetting routernya seharusnya mau. Oke, sekarang kita coba akses DNS-nya ya. Kita coba akses saja dari sini ya. Ping spasi ihya.com. Sudah mau ya. Oke, sekarang kita coba pakai web browser. Oke. ihya.com. Udah beres. Sekarang pindah ke berikutnya yaitu FTP. FTP itu file transfer protocol. Berarti kalau Anda punya file di klien, mau di-upload, mau disimpan di server, Anda bisa menggunakan service namanya FTP server. FTP server itu, kalau yang FTP ya, itu portnya
20 21 ya, 20 21 kalau FTP. Kalau SSH 22 ya. FTP itu 20 21. Ingat FTP itu file transfer protokol. Cara penggunanya seperti ini. Anda masuk ke server ini ya, masuk ke server, Anda buat user dulu, Mas. Diklik dulu ya. Yang FTP, bukan yang TFTP, bukan ya. Yang FTP, file transfer protokol. Gini. Pastikan ini sudah on. Secara default ini sudah aktif ya, sudah enable. Username-nya misalkan nama Anda, ya. Password-nya Anda buat 123 misalkan. Dia punya hak akses seperti apa? Dia bisa nulis ya. Bisa nulis itu bisa ngisi itu ya. Bisa ngupload ya. Baca bisa, ngapus bisa, rename bisa, list bisa. Atau ini full akses lah. Gitu ya. Terus Anda klik add ya. Pertama Anda tulis nama Anda siapa, passwordnya apa, Anda checklist semuanya. Ini adalah hak akses. Kita klik add. Anda masuk sini. Oke. Kalau sudah, sekarang dilihat di sini. Di sini itu nggak ada file kita ya, file txt ada nggak? Nggak ada. Belakangnya mesti bin ya. Sekarang kita coba ngupload file ke sini. Ini ada 33 file, Mas. Sekarang kita tambahin ya. Nanti kalau Anda misalkan menyerahkan tugas saya ini, maka cirinya berhasil. Di sini harus ada tambah satu file. Cara nambahinnya gimana, Pak? Salah satu caranya menggunakan FTP, file transfer protokol. Kalau sudah seperti ini ya, ini nanti saya login pakai IHYA, passwordnya 123. RWNDL itu singkatan ya. R itu read, W itu write, D itu delete, N itu rename ya, L itu list gitu ya. Udah gitu aja. Kalau sudah kita klik ya, oke, kita close ya. Kita masuk ke klien. Kita masuk ke command prompt. Kita lihat klien kita itu ada nggak perintah FTP? Tanda tanya, enter. Ini perintahnya itu urut kok ya. A, C, D itu urut. Nah, itu ada ya? FTP, FFF. Ini ya, FTP untuk mentransfer file. Sebelum kita transfer ya kita harus punya filenya dulu kan ya. Cara buat filenya di sini, Mas. Text editor ini ya. Gambar pensil ini ya. Text editor diklik, tulis nama Anda. Nama M IHYA Ulumuddin. Kelas misalkan ya 2 TKJ 3. Ini namanya huruf besar. Ini misalkan aja. Oke. Nama kelas nomor absen. Jangan lupa di enter kalau mana ke bawah langsung nggak mau. Nomor absen 50 ya misalkan. Kalau sudah di save ya, file save atau Ctrl S nggak apa-apa ya, file save. Kasih nama, ingat namanya beda sama yang di Word ya. Kalau Anda pakai Microsoft Word beda ya. Di sini harus lengkap namanya. Misalkan ya, surat titik tambah titik ini wajib nih ya. TXT. Tolong bedakan sama yang di Word. Kalau di Word otomatis ya. Surat titik TXT. Oke, udah. Kalau ingin tahu dia berhasil kesimpan apa enggak, caranya macam-macam. Cara yang pertama gini, Mas. File open. Anda lihat di sini ada ya, surat.txt. Cara yang kedua gini, ini sampai tutup, Anda bisa melihatnya di command prompt. Di command prompt sini, terus diketik perintah dir. Ini loh ya. Dir. Surat.txt gitu ya. Nah, file ini kita upload ke server. Di server tadi itu masih ada, cuman ada FTP. Cuman ada 33 file. Ya, belum ada surat di sini ya. Sekarang kita upload. Caranya gini, Mas. Ke klien ini, Mas. Saya besarin dulu ya. Kita lihat lagi di sini ada perintah put. Di sini ada perintah put. Di sini ada perintah FTP. Caranya gini, Mas. FTP spasi nama server Anda. Nah, bukan nama, IP server Anda. Bisa nggak Pak pakai nama, Pak? Coba aja ya pakai nama ya, misalkan ya ihya.com. Oh mau ya. Pakai nama aja lah, pakai domain ya. Username-nya tadi ihya.
passwordnya 123. Kalau benar ya ada tulisannya mas, username oke gitu ya, kalau benar. Udah. Sekarang kita lihat FTP itu perintah yang bisa diketikkan di situ apa aja, yang bisa didukung. Ada cd untuk masuk atau keluar directory, ada delete untuk menghapus file, dir melihat filenya, melihat isi directory-nya, get itu untuk mendownload get itu ya. Help itu bantuan, ada pasif, ada put itu upload, pwd itu print working document untuk melihat posisinya di mana. Quit keluar, rename mengganti nama ya. Kita coba download ya, upload. Berarti pakai perintah put surat lengkap .txt, enter. Sudah selesai, sudah terupload ya. Kita lihat sekarang, lihatnya di server ya. Ingat pakai perintah put ya. Put itu bahasa Indonesianya apa? Meletakkan ya. Put. Kita lihat di sini mas, di server ini mas, diklik, masuk ke FTP, File Transfer Protocol, portnya 2021, klik. Filenya tadi 33, sekarang kita lihat 34 ada surat.txt, tapi nggak bisa dibuka di sini ya. Ini kan FTP. Bukanya di mana Pak? Di text editor. Kita lihat masuk ke desktop text editor. Tapi ini ngelihatnya dari server ya. Ctrl O atau file open. Kan belum masuk di sini, soalnya dia masih di FTP, gitu ya. Oke. Kita coba cek ya di command prompt. Kita cek dir. Filenya kan cuma ini, sampel ini aja kan, belum di FTP kan. Kalau misalkan bisa nggak ya? cd / ftp ada nggak ya? Oh nggak ada FTP-nya, nggak ada. Oke, sekarang kita coba. Ini saya arahkan ke sini dulu. Ya. Filenya tadi kan ada di server ya. Ini saya tambahin satu klien lagi, mas. PC lah ya. PC lah. PC klien ya. Ini saya hubungkan. Ini. Ini tadi dapat IP berapa ini ya? Dapat IP 2 ya, belakangnya 2. Sekarang yang ini dapat IP berapa ini? Masuk ke desktop, IP DHCP. Oke. Nah, ini masalah ini ya. Masalah ini, sebentar. Saya tahu nanti. Masuk ke option, preference. Pastikan ini ada checklist ya, always show port label. Diklik, maka di sini nanti muncul portnya ini mas ya. Ini nyambung ke sebentar. Ini nyambung ke FA0 ya. Kita klik, terus kita masuk ke service DHCP. DHCP-nya kan mulainya tadi berapa? Mulainya tadi 10 kan ya? Mulainya 10. Mulainya 10. Ini sebentar, ini saya hapus dulu lah. Klik 192.168.50.1. Ini copy paste aja ya. Paste. Ini mulai 10 ya. Nanti di klien ini harus mulai 10 ya. Yang dibagikan cuma 20 IP ya. Kita save. Udah seperti ini ya. Kita coba lagi ya di sini. IP ini saya buat statik, kembalikan lagi ke DHCP. Nah, ini baru benar. Ternyata di Cisco dia nggak mau buat baru ya. Nggak mau. Dia pakai yang lama, yang defaultnya server pool tadi loh ya. Seperti ini ya. Beres, udah muncul gateway-nya. Ini juga gitu mas. Masuk ke desktop, IP, statik dulu, baru ke DHCP. Untuk merefreshnya ya kembalikan dulu ke statik, baru ke DHCP. Ini udah benar ya, dapat 11 ini kan ya. Terus kita coba akses di sini. Ping ihya.com. Oke, sekarang kita download filenya ya. Sebelum kita download, kita lihat dir. Di sini kan nggak ada ya namanya surat.txt ya. Sekarang kita download. Caranya gini, FTP. Kita masuk dulu ke FTP-nya 51, username-nya ihya, password-nya 123. Sekarang kita lihat isinya ya dir. Di
Di situ ada surat bawah sendiri. Nomor 33 ya. Kita downloadnya pakai get surat. Kalau upload kan put ya. Put spasi nama filenya apa, titik ekstensinya apa. Kalau mau download pakai get. Get spasi surat.txt, enter. Udah selesai. Kita lihat. Kalau lihatnya bukan di sini ya, keluar dulu. Keluarnya pakai apa tadi? Quit ya. Quit ya. Terus kita lihat dir. Nah, itu ada surat.txt. Kalau sudah ada kita buka sini Mas. Masuk ke text editor, file open atau control O. Surat.txt diklik, oke. Muncul. Dari komputer lain ini ya. Kalau mau ditaruh di sini Mas, ditaruh di server terus ditaruh di sini, HTTP itu bisa pakai perintah ini Mas. Kita coba dulu ya. Sini ya. FTP lagi Mas, FTP 192.168, nomor absen sampean berapa? 1, username-nya nama sampean siapa, password-nya 123, ingat-ingat. Terus di sini dir. Kita masuk coba ya, cd/http. Mau nggak? Oke, successful ya, ada tulisannya successful. Ini berarti masuk ke HTTP. Kita upload di situ ya. File kita upload. Caranya apa? Pakai perintah apa? Put surat.txt. Berhasil. Kita lihat sekarang. Di server. Ada nggak surat? Ini surat.txt. Kalau yang ini Mas Amit, yang mana tadi? Yang Pak saya ingin filenya bisa dibuka dari text editor. Text editor ini Mas. Mana Pak nggak ada ya? Oke. Nah ini kita harus paham. Bentar, text editor itu direktorinya namanya apa gitu ya. Soalnya di sini nggak dikasih tahu, dir. Nggak dikasih tahu kita di sini ya. Direktorinya itu loh. Nggak dikasih tahu. Kita coba ya. cd/. Nggak dikasih akses kita. Nggak dikasih akses kita. cd ini. Iya kan? No access ini ya. Permission denied. Gitu. cd ada nggak ya? FTP. Oke, oh ada FTP Mas. Kita coba ya. Ini tadi kan kosong Mas. Text editor, file open. Di sini kan cuma sampel gitu aja ya. Kita masukkan surat ke sini ya. Tapi ini dari server. Ini loh, server ya. Berarti kita akses ini Mas. cd/ftp. Terus kita klik sini. Put itu upload ya. Diunggah no ya. Di-upload surat.txt. Enter. Udah selesai. Kita lihat sekarang. File open atau Ctrl O nggak apa-apa Mas. Bentar. FTP mana? Service FTP. Oh sudah FTP ya. Oh ini jadi sudah ya. Tinggal direktori yang belum kita temukan itu direktori yang C-nya. Oh bisa nggak ya? C ya. cd C. Ada nggak ya? Nggak bisa. cd C titik 2. Nggak bisa ya. Sebentar. Oke, ini tadi kita sudah bisa mengunggah ya file teks ke server kita, ke FTP ini. Tapi tadi kan kita belum bisa buka filenya dari sini ya. Tadi kan kita ngelihatnya melalui service FTP. Di sini ada file namanya surat.txt ya. File ini kalau ingin kita buka melalui server, melalui text editor, file open. Di sini kan belum ada. Caranya seperti ini. Caranya kita masuk ke command prompt. Di command prompt ini kita ketik ini Mas, FTP 192.168, IP-nya server Anda. Nama Anda siapa? Username-nya tadi loh Mas, 123. Kita download. Berarti di server pun kita harus download di server pun ya. Caranya get spasi surat, nama filenya apa? Dot, jangan lupa extensionnya txt, enter. Kalau udah terdownload seperti ini, kita keluar quit ya. Kita lihat dir. Nah, itu sudah ada surat. Sekarang kita buka sekarang. Text editor ini Mas, text editor, Ctrl O atau file open ya, Ctrl O. Di sini baru ada surat ini. Ya, seperti itu. Berarti meskipun di server kita harus ngakses FTP-nya dulu, download dulu baru bisa dibuka. Ya. Beda sama di Linux ya, beda. Ya.
Oke, beres. FTP ada pertanyaan FTP? Beres ya. Sekarang kita coba yang terakhir untuk yang ini ya, nomor 3 ya, server ya. Mail server. Mail server itu berarti untuk email ya, untuk email. Caranya seperti ini. Anda masuk server, terus Anda klik service. Di sini ada email. Email itu electronic mail. Portnya adalah kalau POP itu 113 ya. Kalau SMTP saya lupa ya. POP itu kita lihat, saya lupa ya. Port POP POP3 ya. Portnya adalah 110 ya. Berarti kalau POP portnya 110. Itu yang POP3. Kalau yang POP3 tapi yang sudah TLS itu 995. Sedangkan kalau SMTP untuk transfernya itu portnya 143. Ingat-ingat kalau email itu ada 2 port yang dipakai. Kalau POP itu berapa tadi? 110 ya. Kalau yang SMTP itu 143. Oke ya, ini kita coba domainnya diketik ya. Ini kan ada SMTP. SMTP itu portnya Simple Mail Transfer Protocol. Ingat-ingat email itu electronic mail, ada 2 port yang dipakai. Ada 2 protokol yang dipakai. Yang pertama adalah untuk ngirim menggunakan protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Yang pertama adalah protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Portnya adalah 143 yang SMTP untuk ngirimnya. Untuk nerimanya menggunakan protokol POP, Post Office Protocol. 3 itu versi ketiga. Portnya adalah 110 ya. Pastikan dua-duanya sudah on, sudah aktif. Domainnya diketik di sini. Nama domainnya tadi ihya.com. Sesuaikan sama domain sampean ya. Terus Anda klik set ya. Terus di sini username-nya apa? Username untuk login ke emailnya nanti ya. Kita buat sama aja lah. Ihya, passwordnya 123 gitu aja ya. Dibuat sama aja lah. Terus Anda klik add ini Mas. Add. Nah, masuk sini. Berarti user yang dikenali itu sementara masih Ihya. Kita buat lagi. Ulum. Passwordnya kita buat sama ya. Tak balik aja lah 321. Kalau Ihya tadi 123, penerimanya Ulum, user kedua ya. Passwordnya 321. Klik add. Berarti nanti terserah Ihya jadi penerima boleh, Ihya jadi pengirim boleh, atau Ulum jadi pengirim boleh, atau jadi penerima boleh. Minimal ada 2 user untuk ngirim sama nerima. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba melalui klien ya. Misalkan ini laptopnya Ihya, misalkan. Ihya. Ya, ini laptop PC-nya Ulum, misalkan ya. Sekarang ngirim email. Kalau tadi kan ngirim file ya. Berarti Ihya ngupload file surat, dibuka, di-download sama Ulum. Sekarang email. Ihya buat email, dibuka sama Ulum. Dikirim ke Ulum maksudnya ya. Caranya gini Mas, diklik masuk ke desktop ya. Tapi ingat ya, semuanya itu mulai dari web server, DNS, apalagi saya lupa. Web server, DNS, DHCP, FTP, mail. Syarat pertamanya harus connect dulu ya. Kalau nggak connect nggak bisa pastinya ya. Saya ulangi. Diklik sini. Anda cari di sini yang email. Ini Mas, gambar surat ini Mas, ada add-nya dulu ya. Email diklik, your name. Anda isi emailnya, email tujuannya. Misalkan namanya tadi kan Ulum ya, Ulum itu aja lah ya. Terus emailnya apa? Lengkap sama domainnya ya. Ulum add kan gitu kalau email. Ulum add. Ingat usernya harus buat dulu. Kalau usernya nggak buat nggak bisa. Kalau yang your name-nya terserah Anda ya. Yang penting emailnya ini loh. Emailnya ulum@ihya.com. Oke. Di sini ditulis kembarkan aja ini ya. Kembar aja. Ini. Username-nya
Oh, servernya ya. Ini nama servernya ya, sorry. Servernya ya. Incomingnya servernya ini ya. ihya.com. Ya. Username kita. Ihya. Passwordnya 1, 2, 3. Udah. Kita save dulu ya. Oke. Terus kita ketik ya. Ngetiknya gini, Mas. Kompos itu ngetik gitu ya. Ke siapa? Gitu ya. Ini salah. Saya ralat ya. Saya ralat dulu. Saya klik mail. Sebentar. Configure mail. Ini email saya ya. Sorry, ini email saya. Bukan penerima, email saya. Iya, email kita. ihya.com ya, benar-benar save. Oke, compose. Dikirim kemana? Ini baru. ulum@ domainnya apa? ihya.com. Isinya misalkan tes gitu ya, misalkan tes. Saya ihya. Itu aja contoh send. Oke, Anda lihat di bawah ini. Kalau error, kalau salah settingannya ya nggak mau. Anda lihat di sini ya. Dikirim ke ulum ya dengan subject test mail server ini. DNS solvingnya ihya bquery DNS send sukses. Ya. Ingat kalau ada apa ya ngirim email di sini loh ya, bukan di email beneran bukan. Di sini pastikan ini keterangannya send sukses ya. Kalau nggak sukses berarti ya nggak nyampe nanti. Oke ya beres ya. Sekarang kita lihat di sebelah sini mas. Ini kan ulum ya. Ya diklik sama aja mas. Desktop mail ini mas ya. Tetap nanti kalau nggak bisa panggil saya Pak. Saya sudah sesuai tutorial nggak bisa Pak. Ya kita cek lah. Ini diklik. Ini akunnya ulum apa tadi? ulum @ ihya.com. ihya.com. Ini domainnya ya. Username-nya ulum. Ini login dulu ya, ulum. Passwordnya 321. Terus save. Oke. Kita klik receive ya. Ingat-ingat Pak, kok nggak otomatis Pak kayak di Gmail? Beda, ini simulasi soalnya. Ini diklik receive dulu ya. Berarti Anda kalau nyoba, kok nggak muncul Pak? Ya Anda klik dulu receive. Nanti muncul seperti ini. Muncul Selasa 2 Mei 2023 jam 8 sekian. Yang ngirim form ihya@ihya.com. Tes. Diklik aja, diklik nanti muncul bawahnya. Saya ihya. Ini simulasi ya, simulasi aja. Terus bales Pak, dibales. Klik replay, ini Mas. Habis dibuka ya, diklik dulu. Klik replay. Kalau mau balas ya replay Pak, ya replay. Saya ulum. Gitu aja ya. Send. Udah. Kalau sudah tutup, pindah ke sebelah sini ya. Ada balasan nggak? Ada kiriman balasan nggak? Kita klik email. Kok nggak muncul Pak? Nah ini biasanya. Klik receive dulu ya. Ini lomba Mas. Kalau lomba, ini kan lomba ya. Kita ajari supaya besok kalau ikut lomba-lomba seperti tahu gitu ya. Kok nggak muncul Pak? Receive dulu diklik. Nah ini. Ada kiriman. Nah ini ada kiriman ya. Klik ini, klik. Nah ini. Udah beres ya. Di sini kita nggak bisa melihat email yang telah kita kirim, nggak bisa. Soalnya nggak ada menunya. Tadi saya ngirim apa ya? Nggak ada menunya ya di sini. Beda sama email beneran ya. Oke, yang email beres. Dari sini ada pertanyaan web DNS, DHCP, FTP, mail. Nggak ada ya, beres. Oke, ini saya simpan dulu.